Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan belajar materi kimia farmasi pada jenjang SMK, jurusan farmasi terkait analisis kualitatif. Apa itu analisis kualitatif? Apakah kalian sudah mengetahui sebelumnya? Ingatkah kalian apa itu kimia analitik sebelum kita mulai analisis kualitatif? Ya, jadi kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari teori dan cara-cara melakukan analisis kimia terhadap suatu bahan atau zat kimia, termasuk di dalamnya ada pemisahan, identifikasi, dan penentuan komponen dalam sampel. Analisis kimia itu terbagi menjadi dua. Sudah tahu ya, ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Next. Seperti gambar yang kita lihat di sebelah, ada gambar apa itu? Ya, betul sekali, itu adalah gambar kapur. Nah, dari gambar ini pun kita bisa menganalisa dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatifnya. Oke, pertama kita analisis dulu kualitatifnya. Jadi, dari kapur ini bisa kita ketahui kualitatif dari kapur ini, kita mengetahui jenis unsur yang terdapat dalam kapur tersebut. Tahu ya kapur? Apa senyawanya? Ya, CaCO3. Sehingga kita bisa simpulkan kapur terdiri dari kation Ca2+ dan anion CO3 2-. Itu analisis kualitatifnya. Sedangkan pada analisis kuantitatif, dari kapur ini kita bisa ketahui kadarnya, tentu saja dari perhitungan, baik dari kation Ca2+ dan dari anionnya CO3 2-. Bisa ya? Oke, sesuai pokok bahasan kita pada pembelajaran ini, analisis kualitatif yang pertama itu bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu zat. Nah, sedangkan analisis kuantitatif bertolak belakang dengan kualitatif adalah memiliki tujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Nah, berdasarkan jenis analisisnya, analisis kualitatif terbagi menjadi 3, yaitu ada analisis makro, analisis semi mikro, dan analisis semi makro. Kita lihat perbedaannya dari ketiga. Pertama, analisis makro, di sini kuantitas zat yang kita butuhkan sekitar 0,5 sampai 1 gram dan volume yang digunakan sekitar 20 ml. Sedangkan analisis semi makro, kuantitas zat yang kita butuhkan adalah 0,5 gram dan volume yang dipakai hanya sekitar 1 mili. Jelas sekali perbedaannya dengan yang makro ya. Kemudian pada analisis mikro, kuantitas zatnya lebih sedikit dari kedua yang sebelumnya, yaitu kurang dari 0,01 gram. Dan volumenya tentu juga paling kecil, yaitu kurang dari 1 mili. Nah, dari ketiga jenis analisis ini bisa kita ambil atau kita simpulkan analisis yang paling efisien ya, yang paling efektif untuk digunakan pada analisis kualitatif. Jadi analisis yang paling sering digunakan adalah analisis semi makro, di mana kuantitas zat dan volume yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kecil. Jadi analisis ini paling efektif. Begitu. Lanjut ya. Pada analisis kualitatif,
juga ada jenis ujinya. Jadi kita bisa mengetahui suatu zat pasti dengan uji pada tahap akhir analisisnya. Oke, jadi jenis analisis kualitatif pengujiannya terbagi menjadi dua, yaitu ada uji kering dan uji basah. Uji kering yang pertama yang akan kita bahas adalah uji yang dilakukan tanpa melarutkan sampel. Ya, jadi reaksi ini dapat dilakukan dengan pemanasan dan uji nyala. Uji nyala itu nanti akan tampak seperti pada gambar di samping kanan. Ya, itu adalah nyala-nyala pada api yang dilakukan uji. Dan yang jenis yang kedua adalah uji basah, di mana zat yang akan dianalisis ini dilarutkan lebih dahulu dalam suatu zat pelarut yang tepat. Ya, jadi satu ada uji kering dan satu ada uji basah. Kita simak yang lebih detailnya lagi. Ya, pada uji kering tadi ada uji nyala. Alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai nyala api seperti yang gambar kita lihat sebelumnya, itu ada yang pertama adalah kawat platina atau kawat nikrom. Ada gambarnya di bawah ini ya. Jadi kawatnya kecil tipis. Kemudian ada pembakar teklo atau bunsen. Ini alat-alat ini biasa tersedia di laboratorium kimia. Kemudian yang terakhir adalah tabung reaksi. Ya, kalau tabung reaksi sudah tahu ya bentuknya seperti apa semua anak-anak. Nah, pada uji nyala ini juga punya cara. Kita next slide. Yang pertama, sampel yang akan dianalisis harus berupa larutan. Ya. Kemudian yang kedua, kita celupkan kawat platina tadi atau kawat nikrom ke dalam HCl pekat. Lalu dipijarkan dengan pembakar. Apa sih fungsinya harus kita celupkan pada HCl pekat? Jadi ini adalah untuk menetralisir dulu atau menghilangkan zat-zat pengotor atau kontaminan yang ada pada kawat nikrom, sehingga hasil analisis yang akan kita peroleh nantinya betul-betul akurat. Dan uji nyala yang kita lakukan betul-betul menghasilkan api yang bisa menimbulkan warna. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kontaminannya. Yang ketiga, kawat platina yang sudah dibersihkan tadi dicelupkan dalam HCl pekat lalu dipijarkan. Ini kita celupkan dalam larutan sampel yang akan kita uji. Setelah kita celupkan, maka kita pijarkan lagi sehingga akan timbul warna-warna pada uji nyala. Nah, warna-warna pada uji nyala bisa kita lihat ilustrasinya ya pada gambar di sebelah kanan. Jadi sungguh cantik warna-warnanya, ada berwarna-warni pada masing-masing zat yang akan dipijarkan. Ya, jadi cara uji nyala selain menggunakan kawat nikrom atau platina, ada yang disebut dengan atau yang dinamakan uji nyala reaksi Bilstein. Ya, jadi uji nyala reaksi ini untuk menganalisa adanya anion. Kalau tadi sebelumnya pada kawat nikrom, uji nyala sebelumnya itu adalah uji nyala pada kation. Nah, untuk Bilstein ini digunakan untuk menganalisa adanya anion. Bagaimana caranya? Kalau nyala api Bilstein ini nanti dibakar pada kawat Cu atau tembaga. Nah, kawat ini biasanya diperoleh dari kawat-kawat di dalam kabel itu ya, bisa. Nah, kawat Cu ini langsung dimasukkan pada sampel tanpa dicelupkan dulu pada larutan HCl.
dan nanti akan menimbulkan warna hijau. Kenapa sih tidak dicelupkan dalam KHCl dulu? Karena reaksi Bragstein ini kan fungsinya untuk menganalisa adanya anion-anion pada halogen terkhusus Cl. Jadi nanti kalau dicelupkan dulu pada HCl, uji nyala yang dihasilkan bukan dari sampelnya tetapi nanti dari larutan HCl-nya karena memang ada Cl-nya begitu. Nah, nyala hijau anion tadi bisa pada analisis untuk Cl-, Br-, I-, IO3-, BRO3- dan senyawa-senyawa lain yang mengandung nitrogen begitu. Oke, kita next ya. Adalah reaksi basah di mana analisa kualitatif pada tahap ini menggunakan pelarut ya. Jadi ada beberapa pelarut ya yang ditampilkan di sini mulai dari Aquades hingga Aquaredia, di mana pelarut-pelarut ini berfungsi pada zat-zat tertentu nanti. Untuk yang pertama, kelarutan zat dalam air ini biasanya digunakan pada seluruh golongan zat asam. Kalau asam itu semuanya larut ya pada Aquades atau air. Kemudian ada basa, itu tertentu untuk kation-kation basa seperti K+, Na+, Ca2+, dan masih banyak lagi. Nanti anak-anak bisa cari referensi yang lebih banyak. Kemudian pada golongan garam itu juga bisa. Oke. Kemudian pada asam klorida encer ya. Ini zat-zat yang sukar larut dalam air biasanya, tetapi larut dalam HCl seperti oksida dan hidroksida logam. Apa sih itu? Ayo ingat enggak? Ada CaO, MgO, Al2O3 dan lain sebagainya. Lalu garam-garam karbonat dari semua logam dan garam-garam fosfat. Ya, seperti itu ya. Untuk asam nitrat encer atau pekat, ini biasanya caranya adalah diambil sedikit zat atau sampel yang akan kita analisa, kemudian dilarutkan pada HNO3 encer dingin, kemudian dikocok ya. Kemudian prinsip kerja untuk semua reaksi basah ini adalah reaksi redoks ya. Untuk yang panas, NO3 encer panas itu diambil dari HNO3 pekat, dan jangan lupa untuk asam-asam yang berbahaya dengan konsentrasi pekat harus kita kerjakan di lemari asam. Seperti itu. Kemudian itu ada asam fluorida, pekat dingin atau panas. Kemudian ada pelarut aquaregia. Atau apa sih aquaregia itu? Itu regia ya, bukan redia. Aquaregia itu air raja, nama lainnya. Biasanya itu merupakan campuran dari 3 bagian HCl pekat dan 1 bagian HNO3 pekat. Ini juga harus kita kerjakan di lemari asam, yang mana zat atau sampelnya kita tambahkan aquaregia tadi, kita larutkan dalam aquaregia dalam cawan penguap ya, kemudian dipanasi hingga hampir kering, kemudian tambahkan HCl encer dan uapkan hingga kering. Biasanya tahap ini diulangi ya, hingga encerkan dengan Aquades ya. Biasanya ini dilakukan untuk menganalisa atau melarutkan
memberikan larutan yang mengandung HGS. Ya, seperti itu ya. Anak-anak nanti lebih membuka referensi yang lebih banyak atau bisa membuka modul belajarnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita terkait awalan tentang analisis kualitatif. Saya harap anak-anak paham apa yang saya jelaskan. Silahkan belajar lebih dalam lagi, bisa dari buku dan sumber-sumber belajar lainnya seperti internet. Semoga bermanfaat slide yang saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.